di 3 bulan pertama dari bulan Maret hingga bulan Juni itu 100% hilang. Jadi hilang nih, nol. Tahap kedua akan Tahap 50%. 50%. Ya, Tahap tinggal ketiga, setengahnya. Tahap ketiga kita tinggal harus membayar 25%. 75% Oh, bayarnya atau juga. hilangnya cuma 25%. Oke. Betul. Dan siap-siaplah kita mendapat diskon yang lumayan. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya dan Mas Hendra di Grid Auto News. Nah, kali ini, sebelum kita ngomong, kayaknya kita buka dulu aja, karena kita udah jaga jarak kan. Ini kita udah melakukan prokes ya, ada Prokes, jaraknya protokol sekitar 1 meteran lah. Oke teman-teman, jadi hari ini kita ingin membahas tentang PPNBM 0%. Isu yang lagi rame wacana ya. Wacana yang lagi rame saat ini, karena pas tanggal 11 kemarin itu Kemenko Perekonomian merilis berita bahwa akan ada insentif berupa PPNBM, pengurangan PPNBM ya, per 1 Maret 2021 ini. Nah, itu efeknya langsung luar biasa. Jadi banyak yang langsung menulis termasuk kita juga yang nulis. Perhitungan kira-kira bakalan dapat diskon berapa sih kalau kita beli mobil baru. Jadi emang PPNBM-nya itu dapat insentifnya itu seperti ini. Jadi dia ada 3 tahap. Tahap pertama itu, jadi setiap tahap itu 3 bulan. Jadi tahap pertama itu akan mendapat insentif 100%. Atau PPNBM itu akan jadi 0%. Iya. Nah, kemudian itu di bulan Maret sampai bulan Juni. Ya, 3 bulan ya. Ya. Nah, setelah itu baru dia akan mendapat insentif 50%. Juni, September. Itu PPNBM-nya 50%. Iya. Nah, kemudian lanjut lagi yang terakhir, 3 bulan terakhir itu insentifnya tinggal 75% ya? 25%. Oh, tinggal 25%. Jadi bayar PPNBM-nya 75%. Oke, nah itu di September hingga Desember. Nah, jadi kalau pengen beli mobil katanya ya cepet-cepet bulan depan, atau lu mau beli sekarang tunda bulan depan gitu ya, karena insentifnya akan banyak. Ya, kita sih kemarin juga udah membuat prediksinya, perhitungannya, itu emang ada yang bermacam-macam sih ya, dan ini juga kita masih prediksi juga sih sebenarnya. Jadi bisa jadi penerapan pemotongan pajak atau PPNBM itu juga akan berubah gitu ya Mas Hendra, karena secara juklak dan juknis emang belum ada. Jadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya belum ada. Bahkan beberapa teman yang kita hubungin juga bilang bahwa sebenarnya ini masih digodok Mas. Jadi rencananya akan benar-benar diterbitkan pada 1 Maret gitu ya. 1 Maret. Dan berita bagusnya sih berarti emang benar pada tanggal 1 Maret nanti langsung akan diterapkan gitu. Jadi sebenarnya perhitungan itu udah dibikin dari sekarang ya, digodok dari sekarang dan akan diluncurkan pada 1 Maret nanti. Jadi bukan baru muncul nanti terus akan dibahas-bahas lagi detailnya, tapi tanggal 1 nanti diharapkan targetnya sudah beres semua ya. Iya, sudah ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang akan melakukan memberikan petunjuk teknisnya. Ya, juklak dan juknisnya udah ada dan tinggal diterapkan sama pabrikan gitu ya. Betul. Dan siap-siaplah kita mendapat diskon yang lumayan. Nah, soal hitungannya itu, jadi kan sekarang ini kan yang bermasalah ini kan ada yang hitungannya melalui NJKB, ada yang harga on the road. Harga on the road. Nah, kita juga agak bingung juga nih, ini mana yang benar. Dari beberapa yang kita dapat datanya, memang ada yang bilang dari NJKB. Tapi kemarin kita mendapatkan juga nih informasi baru lagi. Gitu. Nah, ini yang akan kita coba detailkan lah ya, kita coba simulasikan lah hitungan-hitungannya. Kalau dengan menggunakan rumus yang baru ini gitu kan. Ini kayaknya lebih menarik ya, karena kayaknya angkanya lebih besar dan kira-kira lebih cocok lah. Nggak terlalu besar juga sih, cuman ya lebih bagus dibanding yang hitungan pertama. Kemungkinannya lebih mendekati lah. Karena ini juga baru berupa prediksi ya, belum tentu benar juga teman-teman. Nah, bahkan mungkin, tapi kalau dilihat dari komponen perhitungannya itu melibatkan banyak banyak komponen juga. Jadi rumusnya itu melibatkan misalnya ada harga pokok penjualan, terus ada biaya dealer, ada variabel cost, biaya variabel ya. Biaya variabel. Nah, jadi emang istilahnya banyak
hal yang terhubung dengan perhitungan ini. Dan itu sebenarnya kan istilahnya apa ya, rahasia dapurnya dealer atau perusahaan ya. Jadi memang sebenarnya mereka juga, waduh, ini kalau di-share ke audiens, ya susah juga dong, masa dapur kita dibaca sama mereka gitu kan. Jadi emang kita di sini juga nggak mendetailkan sih sebenarnya bahwa biaya-biaya itu, ini cuma asumsi ya. Ada beberapa yang diasumsikan karena mungkin ya itu juga sangat sensitif lah istilahnya gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana perhitungannya Mas Hendra? Ya, jadi dari saya ngobrol dengan beberapa sumber gitu, untuk PPNBM itu ada dari merupakan pengalian dari nilai PPNBM dikali COGS. COGS itu adalah cost of goods sold, atau tadi seperti Mas Pilot bilang, harga pokok penjualan. Okay. Nah, cost of goods sold itu dapatnya dari harga on the road, harga yang tertera di di dealer, harga kepada konsumen, itu dikurangi BBN atau biaya balik nama kendaraan, dikurangi oleh biaya dealer, dikurangi oleh variable cost. Ya, variable cost. Jadi kalau dirumuskan ini mungkin saya bisa sambil ditulis ya, biar enak. Oke teman-teman, kita langsung coba hitung ya rumusnya seperti apa. Tapi sebelumnya Mas Hendra mungkin bisa dijelasin struktur pajak yang ada di mobil baru itu apa aja sih saat kita membeli mobil baru? Iya, jadi waktu kita membeli mobil baru itu, atau harga on the road ya biasanya, itu kita harus membayar 4 komponen pajak. 4 komponen pajak. Yang pertama pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu nilainya 10%. 10% nilainya. Kemudian pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah ini tergantung dari CC sama jenis kendaraannya. Kalau untuk sedan itu, kalau menurut peraturan Menteri Keuangan itu 30%, tapi untuk mobil MPV itu 10%, seperti Avanza, kemudian ini Expander itu 10%. Kemudian bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB ini tiap daerah berbeda. 12,5% ya kalau Jakarta. Kalau untuk Jakarta 12,5%. Kemudian pajak kendaraan bermotor. Nah ini rata-rata 2% dari DPP atau dasar pengenaan pajak. 2 atau 2,5% ya? 2%. Tergantung nanti kalau daerahnya juga kan? Iya, kalau kendaraannya itu progresif itu nambah. Oh iya benar. Jadi dari 4 ini, 2 item atau 2 komponen PPN dan PPNBM ini ditarik oleh pemerintah pusat. Yang 3, BBNKB dan PKB ini oleh pemerintah daerah. Makanya ada perbedaan di BBNKB ini tergantung daerahnya. Oke, kita masuk sekarang ke hitungan PPNBM. Nah, ini emang agak-agak sedikit panjang lebar, panjang hingga agak jelimet gitu. Ini rumusnya agak beda. Rumusnya agak beda dari yang pernah kita tulis juga ya. Tapi ini pun juga masih prediksi gitu. Mudah-mudahan ini mendekati kebenaran gitu. Jadi untuk mencari nilai PPNBM itu kita harus mencari dulu PPN-nya. Nah, untuk nyari PPN kita harus tahu dulu nih harga pokok penjualan atau COGS-nya ini, atau Customer of Goods Sold, harga pokok penjualan. Tapi itu bisa sama kayak NJKB bukan ya? Agak beda. Kalau saya ngitung itu harga HPP itu sedikit di bawah NJKB. Karena dia ada variabel lain di dalamnya ya? Iya, kita nggak tahu variabel di NJKB itu penilaian, karena kan NJKB itu kan penilaian dari pemerintah. Mendagri ya? Mendagri. Sementara kalau HPP ini kan memang biaya detail dari perusahaan gitu. Jadi memang agak berbeda ya. Dapurnya perusahaan lah ya? Iya. Nah ini COGS ini atau Customer of Goods Sold ini mendapatkannya dari harga on the road atau harga yang sudah 4 komponen pajak itu dikurang BBNKB. Nah untuk Jakarta itu 12,5%, kemudian biaya dealer itu antara 2 sama 3%, kemudian ada variable cost itu 1%. Itu dikurangin semua ya? Ini dikurangin semuanya. Ini diambilnya dari harga on the road. Oke, kita ngambil contoh di mobil Avanza 1300 standar manual transmisi. Itu kalau kita lihat harga sekarang itu
harganya 202,2 juta di Jakarta. On the road. On the road di Jakarta. Nah, dari situ kita bisa dapat tuh HPP-nya atau COGS-nya 222 juta dikurangin dari 12,5% atau WBNKB dari harga on the road, dikurangin dari biaya dealer 2% dari harga on the road, dikurangin variable cost 1% dikali on the road, jadi hasilnya 202 juta dikurangin 275 juta, kemudian dikurangin biaya dealernya 4 juta 44.000, kemudian dikurangin biaya variabel itu 2.022.000. Hasilnya harga pokok penjualan atau COGS itu 170,85 juta. Nah, dari harga ini kemudian kita baru cari PPN-nya. Nah, PPN tadi itu 10%. Berarti ini nggak langsung dikali ke PPN BM ya? Enggak, karena kan untuk mencari PPN BM harus di PPN-nya dulu. PPN dulu harus diketahui. Gitu. PPN itu 10% tarifnya. Jadi dari harga 170,859 juta dikali tarif PPN 10% jadinya 17,859 juta. Baru bisa mencari PPN BM, yaitu dari nilai HPP ini dikurangin PPN 17 juta tadi ya. 17 juta koma sekian itu. Hasilnya 153 juta 773 ribu dikali tarif PPN BM. Nah, untuk mobil Avanza ini tadi setelah saya jelaskan di awal itu tarif PPN BM-nya 10%. Sehingga didapat hasilnya itu adalah 15.377.000 rupiah. Inilah nanti yang akan direlaksasi atau akan dihapuskan. Berarti pada 3 bulan pertama dia akan 100% dihilangkan. Iya. Jadi kalau dari press release dari Menko Ekonomi Pak Airlangga itu di 3 bulan pertama dari bulan Maret hingga bulan Juni itu 100% hilang. Jadi hilang nih 0. Tahap kedua akan 50%. Tahap ketiga. Tahap ketiga kita harus membayar 75% atau hilangnya cuma 25%. Jadi tinggal seperempatnya ini gitu. Jadi kalau tadi harganya 202 juta. Nah, kalau harga on the road-nya tadi Avanza itu 202,2 juta. Nah, ini yang dikurangi nih kalau 3 bulan pertama dikurangi 15,337 dapatnya 186,822 juta. 186. Ya, 186 juta sekian. Dari 202 juta. Dari 202 juta. Jadi lumayan juga sih 15 jutaan gitu kurangnya. Tapi sekali lagi ini masih prediksi. Karena peraturannya mungkin bisa berubah juga, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Sama ini ya, mungkin yang ditetapkan sebagai kendaraan yang kena diskon PPN BM ini, insentif PPN BM ini adalah yang CC-nya di bawah 1.500. Lokal kontennya 70%. Betul. Kemudian 4x2. Oh, 4x2. Nah itu. Jadi nggak semuanya juga sih. Nggak semuanya. Gitu buat teman-teman. Nah, untuk informasi lebih jelasnya juga kita sudah menulis sih sebenarnya ya Mas Hendra ya. Nanti linknya kita kasih di bawah deh, di deskripsi. Silakan bisa lihat di deskripsinya. Klik artikel-artikel yang mengulas tentang pembahasan PPN BM ini. Oke, kira-kira apa lagi ya selain ini? Bahwa kita juga sekali lagi mengingatkan buat teman-teman bahwa ini sebenarnya cuma prediksi ya. Karena peraturan itu kan juklak dan juknisnya belum keluar. Nanti bisa berubah setiap waktu gitu. Kalau ada perubahan kita akan update lagi di artikel kita gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa baca terus gridfoto.com ya. Oke, thank you ya. Terima kasih Pilot Mas Hendra dan juga sudah ngitungin tadi buat teman-teman semua. Jadi kira-kira seperti ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like, atau ada informasi baru tentang hitung-hitungan ini silakan komen. Jadi silakan di info kita di bawah. Terima kasih, sampai ketemu lagi.